Apakah Anda pernah terbangun di pagi hari dengan rasa lelah yang justru lebih parah dibanding saat Anda tidur? Hal ini mungkin tampak sepele, tapi bisa jadi sinyal bahwa jantung Anda tidak benar-benar beristirahat selama tidur malam. Tanpa kita sadari, beberapa kebiasaan seperti pola tidur, waktu makan malam, hingga cara bernapas saat tidur dapat memberikan beban tersembunyi bagi kerja jantung. Khususnya bagi Anda yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, malam hari kerap menjadi momen di mana tekanan tersembunyi pada sistem kardiovaskular muncul secara perlahan. Di video ini, kami akan mengulas kesalahan-kesalahan umum saat tidur yang ternyata dapat membahayakan jantung, serta cara mudah yang bisa langsung Anda terapkan untuk mencegahnya, berdasarkan temuan ilmiah yang terpercaya. Menjelang akhir video, Anda akan lebih memahami bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil seperti makan terlalu malam, posisi tidur yang tidak tepat, hingga pemilihan bantal yang salah dapat memicu lonjakan tekanan darah serta gangguan detak jantung saat malam hari. Namun tenang saja, semua ini bisa diatasi tanpa perlu obat. Solusinya cukup dengan merombak sedikit rutinitas malam Anda. Kami akan membimbing Anda melalui perubahan penting yang dapat segera dilakukan untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, memperlancar aliran darah, dan membuat jantung Anda beristirahat dengan optimal. Mulai dari pengaturan jadwal makan, latihan pernapasan ringan, pengaturan posisi tidur yang benar, hingga memastikan tubuh tetap terhidrasi, semuanya bisa membantu Anda bangun dengan lebih segar dan jantung yang lebih bugar. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena perubahan yang paling berdampak seringkali justru berasal dari langkah-langkah yang paling sederhana. Anda mungkin akan terkejut melihat betapa besar manfaat dari perubahan kecil tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup Anda. Sebelum masuk ke pembahasan utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Bila Anda menyukai topik ini, bantu kami menyebarkannya dengan klik like, bagikan, dan tuliskan angka 1 di komentar. Jika ada masukan atau saran, tulis angka 0 agar kami bisa terus memperbaiki konten kami untuk Anda. Mari kita mulai, karena seiring bertambahnya usia, dampak dari kebiasaan sederhana bisa jauh lebih besar dari yang kita kira, terutama bagi kesehatan jantung yang menjadi pusat kehidupan kita. Salah satu hal yang sering luput dari perhatian namun sangat berisiko adalah tekanan darah yang terus meningkat bahkan setelah tubuh sudah terbaring tenang di tempat tidur. Bayangkan ini, ketika malam tiba dan lampu kamar dipadamkan, otak Anda masih bekerja seolah hari belum usai. Jantung yang seharusnya melambat untuk istirahat, justru tetap aktif, berdenyut cepat seperti sedang bersiap menghadapi keadaan darurat. Walau tubuh terlihat diam, sistem saraf Anda masih berada dalam mode siaga. Kondisi ini menciptakan tekanan laten yang diam-diam membebani organ vital, terutama jantung, terlebih jika tubuh sudah menua dan tak sekuat dulu. Masalah lain yang sering dianggap remeh adalah kebiasaan tidur segera setelah makan malam. Meski tampaknya tidak berbahaya, kebiasaan ini justru membuat sistem tubuh harus bekerja lebih keras. Saat perut masih penuh dan tubuh dalam posisi horizontal, sistem pencernaan memerlukan lebih banyak suplai darah yang seharusnya digunakan oleh jantung untuk beristirahat. Hasilnya, jantung harus berbagi tugas, dan bagi mereka yang punya riwayat penyakit jantung, ini bisa memicu gangguan irama jantung atau rasa berdebar saat malam. Lebih mengkhawatirkan lagi, ada kaitan erat antara makan malam terlalu larut dan tekanan darah tinggi saat tidur. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Hypertension, lansia yang makan kurang dari 2 jam sebelum tidur memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar mengalami hipertensi malam hari. Angka ini bukan sekadar statistik, itu adalah gambaran nyata tentang ancaman senyap yang bisa menyerang tanpa gejala jelas. Salah satu hal yang sering dilakukan tanpa disadari adalah memilih posisi tidur yang kurang tepat. Tidur miring ke kanan memang terasa nyaman, tapi bagi lansia dengan masalah jantung seperti fibrilasi atrium atau gagal jantung, posisi ini dapat memperburuk kondisi. Pasalnya, tidur miring ke kanan dapat menekan pembuluh darah besar dan mengubah posisi jantung, membuat ritme jantung jadi lebih sulit dikendalikan. Untuk tubuh yang masih muda, efek ini mungkin tidak terasa. Tapi pada lansia, perubahan kecil bisa berdampak besar. Ada pula kebiasaan kecil lain yang tampaknya sepele, seperti tidak buang air kecil sebelum tidur. Saat Anda harus bangun secara mendadak di tengah malam, tubuh langsung mengalami perubahan posisi secara cepat dan terjadi lonjakan hormon stres seperti adrenalin. Pada pembuluh darah yang sudah tidak seelastis dulu, perubahan ini dapat menyebabkan denyut jantung melonjak dan tekanan darah naik secara tiba-tiba, kondisi yang kini semakin dikenal para ahli sebagai pemicu potensial serangan jantung malam hari.
Tak hanya itu, tinggi rendahnya bantal juga punya pengaruh besar. Jika terlalu rendah, saluran napas bisa terganggu, membuat tubuh kekurangan oksigen dan memaksa jantung bekerja ekstra. Sebaliknya, bantal yang terlalu tinggi dapat menghambat aliran darah ke otak dan bahkan bisa memicu gangguan irama jantung saat tidur. Posisi kepala saat tidur bukan soal kenyamanan semata, tapi bagian penting dari menjaga kestabilan sistem sirkulasi. Yang mungkin belum banyak diketahui adalah efek posisi tidur terhadap sistem limfatik. Tidur telentang setelah makan malam, terutama yang tinggi kandungan garamnya, bisa menyebabkan retensi cairan. Cairan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan tidur, tapi juga membebani jantung secara perlahan, memperparah gejala gagal jantung, dan mengganggu pemulihan alami tubuh saat malam. Yang membuat kondisi ini makin berbahaya adalah gejalanya yang sering datang secara perlahan dan tidak terasa mengkhawatirkan di awal. Mungkin Anda hanya merasa sedikit lelah di pagi hari, atau merasakan tekanan ringan di dada yang dianggap sepele. Tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang diabaikan ini, jika terjadi terus-menerus, akan menumpuk menjadi masalah besar, dan ketika jantung mulai terpengaruh, seringkali semuanya sudah terlambat. Seiring waktu, tubuh akan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan perubahan pada jantung seringkali menjadi sinyal pertama. Perubahan ini bisa meliputi irama yang tidak teratur, penurunan efisiensi pompa jantung, atau sekadar rasa tidak nyaman yang terus datang tanpa sebab yang jelas. Hal-hal ini bisa saja merupakan tanda awal dari stres kronis yang dialami oleh jantung akibat gaya hidup yang tampak sederhana. Namun, ada kabar baik. Kita tidak memerlukan obat mahal atau prosedur rumit untuk mulai memperbaikinya. Yang dibutuhkan adalah perubahan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Waktu tidur yang lebih teratur, postur tubuh yang lebih baik saat tidur, pencahayaan yang lembut menjelang malam, dan jeda tenang sebelum tidur. Faktanya, banyak lansia menjalani malam seperti sedang menghadapi medan perang. Bukan karena ada bahaya nyata, tapi karena tubuh tidak mendapatkan haknya untuk benar-benar beristirahat. Ini adalah bentuk kelelahan yang tak terlihat, tapi sangat nyata bagi jantung dan sistem tubuh lainnya. Tapi harapan selalu ada. Dengan beberapa penyesuaian sederhana, Anda bisa mengurangi beban pada jantung, menstabilkan tekanan darah, dan memberi tubuh kesempatan untuk pulih dengan optimal setiap malam. Salah satu kuncinya adalah memberi waktu khusus untuk relaksasi sebelum tidur. Dalam 1 jam terakhir sebelum beristirahat, cobalah memisahkan diri dari keramaian. Hindari layar, lampu terang, atau percakapan berat. Rutinitas tenang seperti ini, menurut penelitian dari Divisi Sleep Medicine Harvard, dapat menurunkan denyut jantung secara alami dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yaitu bagian dari sistem saraf yang bertugas mengatur pemulihan dan ketenangan. Hanya dengan memperlambat ritme hidup sejenak, Anda memberi jantung kesempatan untuk beristirahat, memperpanjang usianya, dan memberi tubuh Anda istirahat yang benar-benar menyembuhkan. Mari kita mulai dengan membahas apa yang kamu konsumsi dan kapan waktu terbaik untuk melakukannya. Bagi banyak lansia, pola makan seringkali kurang mendapat perhatian serius, seringkali makan pada waktu yang kurang tepat atau dengan cara yang kurang ideal. Tubuh sebenarnya sangat tidak membutuhkan makanan berat menjelang tidur, apalagi yang kaya akan garam, lemak, atau protein tinggi. Nutrisi semacam itu memerlukan kerja pencernaan yang intensif, sehingga aliran darah dialihkan dari jantung dan membuat jantung harus bekerja lebih keras. Agar terhindar dari kondisi ini, usahakan untuk mengakhiri makan setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur. Pilihlah makanan yang ringan dan mudah dicerna seperti sayuran yang sudah dimasak, biji-bijian utuh, atau sup sederhana. Cara ini memberi tubuh cukup waktu untuk mencerna makanan sebelum kamu tidur, sehingga jantung bisa lebih rileks dan beristirahat dengan baik. Selanjutnya, kita bicara soal hidrasi, faktor yang penting tapi sering terlupakan, padahal sangat berpengaruh pada kesehatan jantung. Banyak lansia yang terjebak dalam kebiasaan minum yang kurang tepat, baik itu minum terlalu sedikit sampai bangun di tengah malam karena haus, atau minum berlebihan sehingga harus bolak-balik ke kamar mandi saat malam hari. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan yang tepat. Minumlah air secara bertahap sepanjang hari, tetapi batasi konsumsi air sekitar 2 jam sebelum tidur, hanya minum secukupnya jika memang diperlukan. Pola ini membantu menjaga volume darah tetap optimal, mengurangi risiko pembekuan, dan membantu ginjal mengatur keseimbangan cairan, semua tanpa membebani jantung secara berlebihan. Posisi tidur juga menjadi hal sederhana namun sering terlupakan yang bisa memengaruhi kesehatan jantung. Banyak orang menganggap tidur telentang adalah posisi paling netral, tapi kenyataannya posisi ini bisa menyebabkan mendengkur, penyumbatan saluran pernapasan, dan penumpukan cairan,
yang semuanya memberi tekanan ekstra pada jantung. Sebaliknya, tidur miring ke kiri bisa jadi solusi efektif. Penelitian, termasuk yang dimuat di American Journal of Cardiology, menunjukkan bahwa tidur miring ke kiri meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi beban jantung, sekaligus membantu pengeluaran cairan berlebih. Jika kamu punya masalah seperti sakit punggung atau keluhan ortopedi, cobalah mendukung lutut dengan bantal atau letakkan bantal di antara kaki agar tulang belakang tetap sejajar, sambil tetap merasakan manfaat tidur miring ke kiri. Perubahan kecil ini dapat mengurangi stres pada jantung dan membantu organ vital ini beristirahat lebih optimal. Menua bukan berarti harus merasakan sakit atau ketidaknyamanan. Dengan menyesuaikan hal-hal sederhana seperti ini, kamu bisa lebih mengendalikan kesehatan tubuh, mulai dari satu malam tidur yang berkualitas. Hal kecil lain yang mungkin sering terabaikan adalah pengaturan suhu kamar tidur. Meski tampak sepele, suhu kamar sangat berpengaruh terutama bagi lansia. Suhu ideal antara 15–20 derajat Celcius tidak hanya membuat ruangan nyaman, tapi juga membantu tubuh berfungsi secara maksimal. Suhu dingin memicu vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah, yang menurunkan tekanan darah dan membuat jantung bekerja dengan lebih tenang dan stabil. Sebaliknya, suhu kamar yang terlalu panas justru meningkatkan detak jantung, menyebabkan berkeringat, dan mengganggu kualitas tidur. Akibatnya, tubuh tidak bisa beristirahat secara optimal dan jantung justru menerima beban tambahan. Pada malam hari, tubuh seharusnya dalam kondisi pemulihan, bukan stres, dan suhu kamar memainkan peran penting dalam proses ini. Kamu mungkin tak sadar, hanya dengan menyesuaikan suhu beberapa derajat saja, tubuh bisa mendapatkan kualitas pemulihan yang sangat berbeda. Selain itu, ada teknik sederhana yang sangat efektif untuk menenangkan jantung dan membantu tidur lebih nyenyak, pengaturan pernapasan. Dengan melakukan pernapasan diafragma secara perlahan, sekitar 5–6 napas per menit, kamu bisa merangsang saraf vagus yang memicu respons, rest and digest, atau istirahat dan cerna. Latihan pernapasan ini memperlambat detak jantung dan menurunkan tekanan darah, membawa ketenangan secara instan. Penelitian membuktikan bahwa teknik pernapasan sederhana ini bisa mengurangi palpitasi malam hari dan meningkatkan kualitas tidur, terutama bagi lansia di atas 60 tahun serta yang memiliki hipertensi ringan. Betapa luar biasanya pengaruh teknik sederhana ini terhadap kondisi fisik kita. Bagi yang sering merasa cemas atau pikiran tidak tenang sebelum tidur, faktor yang dapat memicu lonjakan tekanan darah di malam hari, melakukan peregangan ringan atau yoga lembut bisa sangat membantu. Bukan untuk berolahraga berat, tapi membangun ritual malam yang memberi sinyal pada tubuh bahwa waktunya bersantai. Gerakan yang menenangkan ini membantu menciptakan stabilitas emosional dan fisik, memberi tanda pada jantung untuk mulai melambat. Seiring waktu, kebiasaan ini akan membantu mengatur ritme jantung, mengurangi variabilitas, dan menjaga tekanan darah tetap stabil sepanjang malam. Selanjutnya, pencahayaan kamar tidur juga memiliki peran penting. Banyak orang tidak sadar bahwa lampu yang terlalu terang atau paparan layar elektronik sebelum tidur bisa mengganggu proses tubuh dalam memulihkan diri. Cahaya biru putih menekan produksi melatonin, hormon yang memberi sinyal pada otak untuk rileks dan tidur. Sebagai gantinya, gunakan lampu meja dengan warna cahaya hangat seperti ember. Warna lembut ini membantu tubuh bersantai, mempersiapkan sistem kardiovaskular menurunkan tekanan darah secara alami saat kamu mulai tertidur. Walau terkesan kecil, kumpulan perubahan ini membawa dampak besar pada bagaimana jantungmu bekerja sepanjang malam. Alih-alih berjuang melawan stres, pencernaan yang berat, atau ketidaknyamanan karena suhu panas, jantungmu bisa beralih ke mode pemulihan yang sesungguhnya. Jika dilakukan secara konsisten, hasilnya akan terlihat nyata, tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, palpitasi berkurang, dan detak jantung menjadi lebih tenang. Kamu akan merasakan kedamaian dan pemulihan fisik yang lebih dalam dari waktu ke waktu. Malam hari semestinya jadi waktu bagi tubuh untuk menyembuhkan, memulihkan, dan mengatur ulang diri. Namun bagi banyak lansia, malam malah menjadi waktu ketika jantung harus berjuang, bukan beristirahat. Yang paling mengkhawatirkan adalah tanda-tanda stres jantung paling jelas sering muncul di 15 menit pertama setelah bangun tidur, yang disebut para ahli sebagai zona transisi jantung. Masa tubuh beralih dari tidur nyenyak ke kondisi waspada. Pada periode ini, risiko serangan jantung, aritmia, dan lonjakan tekanan darah meningkat, seringkali tanpa gejala yang kentara. Karena itu, penting sekali mengenali tanda-tanda stres jantung di pagi hari. Tanda pertama yang harus diwaspadai adalah rasa lelah yang tidak biasa saat bangun tidur. Walau mudah dikira akibat tidur buruk atau penuaan,
Jika jantung sepanjang malam berjuang melawan tekanan darah tinggi, oksigen rendah, atau sirkulasi kurang baik, regenerasi sel jantung jadi terhambat. Akibatnya, kelelahan kardiovaskular dapat bertahan lama setelah sarapan. Jika ini terjadi berulang, itu sinyal bahwa jantung mengalami kesulitan. Tanda peringatan lain adalah pusing atau kepala terasa ringan saat berdiri, yang bisa mengindikasikan hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah mendadak saat berganti posisi. Jika sering terjadi, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter karena ini berarti sistem kardiovaskular kurang responsif. Tanda halus lainnya adalah pembengkakan pada kaki, pergelangan, atau jari tangan di pagi hari. Retensi cairan selama tidur, khususnya di bagian bawah tubuh, menandakan jantung tidak memompa dengan efektif. Gravitasi menarik cairan ke bawah hingga muncul pembengkakan yang biasanya hilang di siang hari. Jangan anggap remeh jika sering terjadi, karena itu tubuhmu memberi sinyal untuk mendapat perhatian. Bangun dengan sesak napas atau harus duduk tiba-tiba untuk menarik napas juga patut diwaspadai. Ini bisa jadi tanda paroxysmal nocturnal dyspnea, kondisi di mana cairan kembali ke paru-paru akibat jantung yang tidak efisien. Gejalanya meliputi dada terasa sesak, batuk, atau terengah-engah saat malam. Jangan tunda mencari pertolongan jika mengalami ini. Denyut jantung pagi hari juga memberikan informasi penting. Idealnya, denyut nadi harus stabil dan tenang saat bangun. Detak jantung yang cepat, tidak teratur, atau berdebar tanpa alasan bisa menandakan aritmia nokturnal seperti fibrilasi atrium, yang sering tidak terdeteksi sampai kamu berdiri. Terakhir, sering buang air kecil malam hari yang biasanya dianggap masalah kandung kemih atau prostat, bisa menjadi tanda gagal jantung tersembunyi. Cairan yang menumpuk di tubuh bagian bawah saat beraktivitas akan kembali ke aliran darah saat berbaring, membuat ginjal bekerja lebih aktif sehingga kamu harus buang air kecil lebih sering. Banyak orang juga mengalami batuk kering atau sakit tenggorokan di pagi hari, terutama jika mendengkur. Ini bisa jadi gejala sleep apnea, penyempitan saluran napas yang menurunkan kadar oksigen saat tidur. Penurunan oksigen memicu pelepasan adrenalin, menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan detak jantung, secara diam-diam memberi beban pada jantung sepanjang malam. Jika kamu masih mengikuti sampai di sini dan merasa informasi ini bermanfaat, tuliskan 2 di kolom komentar sebagai tanda kamu tetap bersama saya. Kabar baiknya, pagi hari adalah waktu terbaik untuk bertindak. 30 menit pertama setelah bangun sangat penting untuk mengatur ulang sistem kardiovaskular dan menghilangkan sisa stres malam hari. Di momen ini, kita dapat memberikan pengaruh besar pada kesehatan jantung dan mencegah masalah serius muncul. Seringkali kita terburu-buru langsung bangun dan beraktivitas, padahal saat itulah jantung paling rentan. Sebaiknya, luangkan waktu sekitar 30-60 detik untuk duduk perlahan. Langkah kecil ini adalah bentuk perhatian bagi tubuh, ditambah dengan napas dalam yang menenangkan, yang bisa memberikan efek luar biasa bagi jantungmu. Saat kamu memberi waktu sejenak bagi jantung untuk menyesuaikan diri setelah bangun dan duduk, kamu sebenarnya membantu mengurangi risiko penurunan tekanan darah mendadak atau gangguan irama jantung. Istirahat singkat ini sangat berguna untuk menstabilkan aliran darah dan mempersiapkan sistem kardiovaskular menghadapi aktivitas hari. Setelah duduk, cobalah lakukan peregangan ringan atau gerakan lembut. Langkah ini akan mengaktifkan otot-otot, meningkatkan sirkulasi darah, dan mencegah rasa pusing akibat berdiri secara tiba-tiba. Jika dilakukan secara rutin, kebiasaan pagi yang penuh perhatian ini dapat memperkuat daya tahan jantung dan membantu menjaga ritme detak jantung tetap stabil. Kebiasaan lainnya yang efektif adalah melakukan pernapasan dalam dan perlahan tepat setelah bangun tidur. Mengambil napas dengan teknik diafragma sebanyak 5-6 kali per menit akan merangsang saraf vagus, yang berperan menenangkan sistem saraf, serta menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Praktik ini juga mengurangi risiko jantung berdebar-debar di pagi hari dan menekan stres pada jantung. Minum air putih pagi hari juga sangat penting. Setelah berjam-jam tanpa asupan cairan, beberapa tegukan air dapat membantu mengembalikan volume darah dan mendukung fungsi ginjal agar keseimbangan cairan tubuh tetap terjaga. Namun, hindari minum berlebihan sekaligus karena bisa membebani jantung dan ginjal. Perhatikan pula kondisi tubuh selama 15 menit pertama setelah bangun. Jika kamu merasakan kelelahan yang tidak biasa, pusing, sesak napas, pembengkakan, atau detak jantung yang tidak normal, jangan anggap sepele. Gejala tersebut bisa menjadi tanda masalah jantung yang perlu diperiksa oleh tenaga medis. Dengan rutin menjalankan kebiasaan kecil penuh kesadaran ini setiap pagi dan sepanjang hari, kamu membantu jantung untuk pulih,
berfungsi optimal, dan tetap sehat. Usia lanjut bukan alasan untuk pasrah terhadap masalah jantung. Dengan perawatan dan kesadaran, kamu bisa mempertahankan kesehatan kardiovaskular serta menikmati malam yang nyenyak dan pagi penuh semangat. Ingat, malam adalah waktu pemulihan, dan pagi adalah saat pembaruan. Rawatlah jantungmu dengan penuh perhatian karena setiap detak itu berharga. Selain rutinitas pagi, gaya hidup sehat sepanjang hari juga sangat penting. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan buah, sayur, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak akan memberikan nutrisi penting bagi fungsi jantung. Batasi asupan garam, gula, dan lemak jenuh untuk mengurangi risiko tekanan darah tinggi, kolesterol, dan pengerasan pembuluh darah. Olahraga rutin yang disesuaikan dengan kondisi tubuh juga sangat dianjurkan. Aktivitas seperti berjalan santai, tai chi, atau yoga ringan dapat memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot jantung, dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Bahkan gerakan ringan pun membantu produksi nitrik oksida, yang melembutkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Usahakan berolahraga sekitar 30 menit hampir setiap hari, dan konsultasikan dulu dengan dokter sebelum memulai. Pengelolaan stres juga tidak kalah penting. Stres kronis menyebabkan pelepasan hormon seperti kortisol dan adrenalin yang bisa mempercepat detak jantung dan menaikkan tekanan darah, berpotensi merusak arteri. Latihan meditasi mindfulness, pernapasan dalam, atau aktivitas hobi yang menyenangkan dapat membantu mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Kualitas tidur juga berpengaruh besar. Tidur yang kurang baik dapat meningkatkan risiko hipertensi, gangguan irama jantung, dan serangan jantung. Buatlah kebiasaan tidur yang nyaman, hindari penggunaan gawai sebelum tidur, dan jaga waktu tidur yang konsisten untuk mendukung pemulihan jantung setiap malam. Terakhir, pemeriksaan kesehatan secara rutin sangat penting untuk memantau tekanan darah, kolesterol, dan gula darah. Deteksi dini dan pengelolaan faktor risiko kardiovaskular sangat membantu memperpanjang masa hidup sehat. Umur panjang dan kualitas hidup yang baik bukan hal yang mustahil. Dengan perhatian pada kebutuhan jantung melalui kebiasaan pagi yang sadar, gaya hidup sehat, pengelolaan stres, dan pemeriksaan medis, kamu membuka peluang untuk hidup aktif dan bugar hingga usia lanjut. Dengan merawat jantung setiap hari melalui pola makan sehat, olahraga ringan, manajemen stres, tidur berkualitas, dan pemeriksaan rutin, kamu memberikan kesempatan terbaik untuk hidup panjang dan penuh semangat. Jangan pernah ragu untuk mulai sekarang, langkah kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Jika kamu sudah melakukan atau siap mulai, kamu sedang menapaki jalan menuju usia 100 tahun dengan jantung yang kuat dan sehat. Terima kasih telah menyimak dan peduli pada kesehatanmu. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan tips sehat lainnya tentang penuaan berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.